Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halvina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Sobat Listeners, selamat mengawali awal bulan Juli 2023. Dan seperti yang sudah kita janjikan kepada Anda di setiap Rabu pagi, kita akan memberikan banyak sekali literasi dan juga edukasi tentang bagaimana Anda memanage keuangan. Nah, hari ini nuansanya pun masih sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi suasana religiusitas itu semakin kuat dan juga tinggi. Makanya hari ini kita coba bahas mengenai zakat dan wakaf, bagian dari perencanaan keuangan. Bersama kami pagi hari ini sudah hadir yang pertama ada Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Daril, Sehat Pak Pak Eko. Pak Teguh. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Baik. Terima kasih waktunya Pak Eko. Dan tidak ketinggalan hadir Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah, sehat. Oke, terima kasih. Ini bajunya kotak-kotak nih, anak muda sekali hari ini tampilannya ya. Alhamdulillah. Dan tidak ketinggalan tamu ngobrol kita yang akan banyak bercerita tentang zakat dan wakaf. Beliau adalah General Manager Penghimpunan Wakaf dan juga Layanan Donatur Dompet Duafa. Hadir Bapak Bobi P. Manulang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bobi kesediaan waktunya. Kita mohon izin untuk pinjam waktu 1 jam ya pagi hari ini ya. Nah, Sobat Listeners, tahukah Anda bahwa zakat dan wakaf ini adalah bagian dari pengelolaan keuangan berbasis syariah yang punya dampak sosial dan juga mendukung perekonomian nasional. Nah, ini yang menjadi center of topik kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita akan langsung bahas pertama saya mau ke Pak Bobi dulu. Pak Bobi, boleh Baik. disampaikan Pak Bobi tentang zakat dan juga wakaf. Boleh nggak dibahas dari sisi terminologinya seperti apa? Dan kalau dikorelasikan dengan dompet duafa, ini bagaimana dalam hal penerimaan dan pengelolaan zakat dan juga wakaf? Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya perbedaan antara zakat dengan wakaf, zakat itu memang sudah didalilkan seperti itu ya, bahwa dia memang merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya dari setiap 2,5% total penghasilan kita, maka itu harus dikeluarkan. Dalam pengertian hukum syariah kita mengatakan bahwa ada 2,5% yang tidak boleh kalian gunakan, tidak boleh kalian makan, katakanlah seperti itu, yang itu ditujukan untuk disisihkan sebagai zakat. Jadi zakat pada hakikatnya merupakan sebuah obligasi, sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dari total pendapatan yang dia miliki. Adapun wakaf sebetulnya adalah sebuah ibadah sunnah. Namun meskipun sunnah, dia memiliki faidah atau fadilah yang begitu besar. Sebab wakaf walaupun sunnah, dia merupakan sebuah amal ibadah yang sekali dia ditunaikan, dia akan menjadi sebuah instrumen ekonomi dengan manfaat yang berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena wakaf pada hakikatnya ditujukan untuk membentuk aset-aset sosial yang punya manfaat dalam dimensi jangka waktu yang panjang. Makanya kepada para wakifnya, kepada para donatur wakafnya, Allah dan Rasulullah juga mengatakan bahwa akan ada dalam tanda kutip pasif income manakala sedekah jariah itu atau wakaf ditunaikan dan itu bermanfaat bagi para wakifnya, bahkan sampai dia di alam kubur selama harta yang diwujudkan dari sedekah yang dia tunaikan, dari wakaf yang dia tunaikan, maka sepanjang itu pula manfaat itu akan dia terima. Seperti itu Pak. Oke, baik. Singkatnya. Tidak lepas dari positioning dompet duafa. Kalau dalam hal penerimaan dan juga pengelolaan zakat dan wakaf ini bagaimana kira-kira? Ya, memang pada saat ini karena tingkat literasi soal wakaf masih sangat rendah, berbeda dengan wakaf yang literasinya sudah sangat tinggi.
orang sudah memiliki kesadaran akan 2,5% itu harus ditunaikan. Berbeda dengan wakaf, wakaf masih perlu ada proses edukasi kepada masyarakat. Sehingga kebanyakan nazir, komposisi penerimaan wakafnya itu masih berkisar antara 10-20% dari total penghimpunan mereka. Artinya zakat menduduki sekitar 70-80 bahkan 90% dari total penghimpunan lembaga amil zakat. Nah, kenapa demikian? Karena memang belum menjadi cabang ibadah yang top of mind wakaf itu. Jadi karena sejauh ini wakaf masih diidentikan dengan penyerahan harta benda wakaf dalam bentuk fixed asset, tanah, bangunan, dan seterusnya. Jadi 3M ya, kalau nggak soal madrasah, soal masjid, soal makam. Ya, tidak pernah berpikir bahwa hari ini dengan kemampuan nazir mengkolekting dana masyarakat secara nasional, sebetulnya wakaf juga bisa ditunaikan dalam bentuk cash, dalam bentuk tunai. Dan ada mindset di mana masyarakat menganggap ibadah wakaf itu adalah ibadahnya kalangan the have, kalangan orang berpunya saja. Padahal orang-orang yang dengan kemampuan finansial kecil itu juga bisa berwakaf. Karena mungkin selama ini wakaf diidentikan dengan lelang bangunan yang akan diwujudkan. Jadi kalau belum punya uang jutaan yang setara dengan satu lembar pintu, dengan satu buah jendela, mungkin orang tidak pantas untuk berwakaf. Tapi hari ini ya kekuatan crowdfunding atau sekarang ada yang namanya fenomena micro giving, kita bisa menghimpun dana-dana wakaf dengan pecahan 10.000, di 20.000, tetapi dari eksponensial para milenial yang berwakaf, ada jutaan mereka yang bertransaksi lewat kanal digital. Dan ini Dompet Duafa sudah melewati experience di mana salah satu rumah sakit kami itu salah satu kontributor terbesarnya adalah milenials yang berdonasi sampai miliaran rupiah dari donasi yang kecil-kecil, Mas Deril. Ya, itu ditunaikan lewat kanal-kanal digital. Ya. Oke, baik. Pak Seperti Bobi, terima kasih. Ini saya Ya. mengutip statementnya Pak Bobi tadi yang mengatakan kalau ini bicara masalah literasi tentang zakat dan Ya. wakaf, ini kan masih sehubungan dengan hal yang masih minim ya. Wakaf Betul. masih diidentikan dengan 3M tadi, Ya. dan zakat hanya pas Hari Raya Idul Fitri saja misalnya. Oke, Ya. kita perlu klarifikasi hal ini. Saya mau ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, kalau boleh disampaikan, sebetulnya dengan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia saat ini seperti apa sih perkembangan pengelolaannya, Pak Eko? Ya, tadi sudah disampaikan ya, Mas Daril, lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga wakaf ini kan sekarang sudah dibedakan ya, Pak Bobi ya, Betul. antara Badan Hukum Pengelola Zakat dan Badan Hukum Pengelola Wakaf. Dan saya pikir ini merupakan satu langkah yang strategis karena potensi wakaf itu luar biasa besar ya. Dan yang kedua, wakaf ini menjadi investasi, Mas Daril. Beda dengan zakat yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumtif ya. Jadi mungkin nilai investasinya secara duniawinya ya, ini bagi perkembangan ekonomi ya, memang bagi wakifnya memang itu amal jariah juga. Ya, tetapi berbeda dengan wakaf, wakaf itu seharusnya sudah tidak lagi terbatas pada 3M tadi, tapi harus menjadi penggerak ekonomi untuk lebih mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Ini yang kita harapkan, Mas Daril. Ya. Oke, baik. Ini cukup waktunya ke Pak Teguh. Pak Teguh, singkat saja mungkin boleh kasih gambaran tentang kesadaran kewajiban, khususnya untuk bayar zakat dan juga wakaf. Ini siapa saja kah? Apakah memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, hanya orang-orang yang behave saja, yang punya uang cukup lumayan banyak, mereka wajib untuk wakaf dan juga zakat, atau ada term and condition lain? Singkat saja tentang hal itu. Kita bahas di 2 menit. Kalau zakat emang wajib dengan kadar harta tertentu. Jadi dalam Islam itu, Mas Daril, kewajiban yang berkaitan sama harta itu selalu ada term and condition-nya. Zakat itu hanya wajib bagi mereka yang mencapai nisab. Ya. Haji karena ada harga, ada biaya juga harus dikeluarkan, hanya wajib bagi yang mampu. Nah, yang perlu kita pikirin secara perencanaan keuangan sejatinya adalah bagaimana kita menjadi mampu, menjadi wajib bayar zakat. Dan wakaf bukan hal yang wajib. Tapi kebangetan kalau kita nggak punya planning untuk bisa berwakaf. Betul. Karena sunnah itu sesuatu hal yang kalau tidak dikerjakan, kalau dikerjakan dapat pahala,
Kalau tidak dikerjakan, rugi banget. Nah, gitu. Ya. Ini paradigmanya diubah gitu ya. Bukan kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi banget. Oke, baik. Iya dong. Kita break sebentar ya, Pak Teguh, Pak Eko, dan juga Pak Bobi. Nanti Ya. kita sambung di sesi berikutnya. Nah, sebenarnya kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi ada yang mau berinteraksi, boleh di kolom chat yang sudah kami siapkan di kanal YouTube. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sementara itu, kami juga memberikan kesempatan Anda untuk berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Kita masih fokus tentang zakat dan wakaf yang bagian dari perencanaan keuangan. Ini belum kita sentuh ya, sisi perencanaannya. Nah, saya masih bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, dan Pak Muhammad Teguh, selaku penasihat keuangan independen. Juga tamu ngobrol kita hari ini, Pak Bobi P. Manulang. Beliau adalah General Manager Penghimpunan Wakaf dan Layanan Donatur Dompet Du'afa. Nah, tadi secara spesifik memang belum tergambarkan atau tersampaikan secara jelas tentang bagaimanakah zakat dan juga wakaf. Nah, tadi menyambung sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Teguh di penghujung sesi pertama, menarik sekali tentang statement beliau, zakat itu, yang sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau nggak dilakukan ya rugi banget gitu loh. Nah, kita perlu melihat juga nih Pak Teguh, mungkin boleh sambung sedikit. Apa yang masih perlu diperbaiki Pak Teguh kalau kita bicara masalah zakat dan juga wakaf di Indonesia? Bisa nggak dilihat dari sisi kesadaran dan juga keterlibatan masyarakat secara aktif? Bagaimana Pak Teguh bisa menyampaikan hal ini? Indonesia ini terkenal dengan sense of donation ya, ke jiwa sosialnya itu tinggi banget. Ya. Sehingga kalau ada musibah, ada apa itu dana terkumpul itu gede banget, gitu kan. Yang perlu dilihat misalkan ketika ada Idul Fitri, membayar zakat segala macam itu banyak yang membayar zakat. Hanya saja kadang-kadang kesadaran untuk membayar zakat sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan syariahnya, itu perlu ditingkatkan. Okay. Ya,
paradigmanya lembaga amil zakat itu sekarang udah banyak yang profesional lah. Laporan keuangannya audit gitu ya, audited gitu ya. Kemudian juga sangat transparan gitu kan, dan kemudian juga penyalurannya juga cukup transparan gitu kan. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Indonesia gitu kan, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mengamanahkan pembayaran zakatnya kepada mereka-mereka yang menyalurkan dengan baik. Karena memang zakat itu perintahnya itu ada amilnya di sana. Ada profesi yang namanya amil. Ya, jadi kalau ibadah puasa kan kita sendiri, benar nggak? Kalau sholat kan kita sendiri, ibadah kita jalan sendiri. Kalau zakat itu ada amilnya, ada profesi yang memang menyalurkan, memungut dan menyalurkan zakat gitu kan. Dan itu yang dari sisi amilnya, dari sisi muzakinya, dari sisi orang yang berzakatnya, kadang-kadang pendekatan kewajiban itu satu hal yang ya penting gitu. Cuman pendekatan bahwa zakat itu adalah harta yang dititipkan sang pemberi sang pemberi harta, sang pemberi rezeki kepada kita. Jadi harta itu kan amanah konsepnya. Begitu benar nggak, Mas Daril ya? Ya, harta itu kan amanah yang dititipkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita. Nah, di antara yang dititipkan itu Tuhan bilang, 2,5%-nya ya, 5%-nya ya, 10%-nya ya, bahkan ada yang 20%-nya kalau barang-barang temuan, barang tambang misalkan itu kan. Itu bukan hak kamu, saya titipkan melalui kamu untuk kamu serahkan. Untuk kamu serahkan kepada 8 golongan yang saya kriteriakan, kata Tuhan. Gitu kan. Sehingga bahwa kita menunaikan zakat itu bukan sekedar kewajiban, tapi ini titipan. Artinya kalau kita nggak menyampaikan titipan, jangan-jangan kita nggak dikasih amanah lagi sama harta. Sama sang pemberi hartanya, sang pemberi rezekinya. Nah, berkaitan sama wakaf, Anda tadi ngomongin tentang zakat ya. Wakaf itu adalah satu ibadah yang memiliki satu ibadah yang berdimensi sosial, yang kebermanfaatannya bukan untuk kita aja, tapi kepada orang lain juga, yang sifatnya abadi, yang sifatnya sustainable. Jadi kalau ngomongin sustainable finance itu ya salah satunya ya wakaf, gitu kan. Saya kuliah dulu gratis semua, Mas Daril. Karena apa? Karena dari wakaf. Kebetulan saya kuliah di sebuah negara Timur Tengah gitu katakan gitu kan, yang semuanya digratisin karena dia memang dana wakafnya cukup besar. Dana wakafnya udah skala industri, udah skala negara lah katakan gitu ya. Sehingga dana wakaf itu bisa membuat suatu multiple effect yang sedemikian besarnya sehingga bermanfaat sampai zaman sekarang gitu kira-kira gitu. Padahal itu terkumpul dari zaman dahulu kala gitu. Nah, dengan demikian maka masyarakat kita yang memiliki tingkat donasi, tingkat sosial yang cukup tinggi ini harus terstruktur dengan baik, tersistemasi dengan baik. Nah, dengan demikian maka lembaga wakaf, nazir wakaf itu harus juga punya program selain amanah ya, tapi juga harus punya program yang memang bermanfaat. Jadi bagus sekali ketika misalkan dari salah satu lembaga nazir misalkan memiliki konsep dengan nominal kecil-kecil. Sekarang kan sudah ada wakaf itu bukan hanya sekedar 3M tadi misalkan, tapi juga ada wakaf tentang wakaf uang. Bisa juga dikembangkan dengan wakaf melalui uang gitu. Jadi wakaf untuk rumah sakit misalkan, wakaf untuk madrasah, untuk kuliah, untuk kampus gitu ya. Tapi setorannya nggak perlu tanah, tapi setorannya dengan uang. Nah, ini kan juga bagus, dengan 10.000, dengan 20.000, dengan 100.000 gitu kan. Uang jajan anak kita berapa sih sekarang? Kan gede juga tuh kalau tiap minggu 10.000 atau tiap minggu 20.000 mungkin masih oke lah ya. Apalagi kalau smart listener ini banyak banget. Saya beberapa kali ketemu smart listener, Mas Daril, di bandara lah, di mana lah, ini Pak Teguh ya, gitu-gitu. Jadi, seru tuh. Jadi kalau ngeliat dari ininya sih kayaknya smart listener mau untuk berdonasi cuma 10.000 setiap minggu gitu mah cincai lah gitu kira-kira. Ya dikenalinya karena jenggotnya, coba cukur jenggotnya, pasti nggak dikenalin deh. Udah dicukur. Baik, terima kasih Pak Teguh. Oke, sebelum ke Pak Eko, saya mau ke Pak Bobi. Pak Bobi, kalau tadi kita melihat tentang pentingnya zakat dan juga wakaf ya, sebagai amanah kita menyalurkan apa yang didapatkan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemberi Rezeki. Boleh nggak kita bicara masalah fakta nih sekarang? Potensi dana zakat dan wakaf yang terhimpun dari masyarakat Indonesia itu seperti apa sih? Kalau berbanding lurus dengan realita penerimanya bagaimana? Dompet Dua bisa menjelaskan hal ini. Jadi sebetulnya dua kanal penghimpunan ini, cabang-cabang filantropi yang kita kelola, itu belum sampai pada titik optimum sebetulnya ya.
zakat sendiri sebetulnya punya potensi sampai 250 triliun dihimpun oleh Indonesia. Wakaf lebih fantastis, bisa sampai 1.000 sampai 2.000 triliun. Kenapa demikian? Karena wakaf tidak hanya bermakna dari wakaf tunai yang diterima oleh nazir, tapi juga dari hasil valuasi aset yang memang setiap tahunnya pasti tumbuh seperti itu. Jadi proyeksi Badan Wakaf Indonesia yang memvaluasi aset wakaf itu punya potensi dihimpun sampai ribuan triliun, itu adalah termasuk di dalamnya pertumbuhan valuasi dari aset-aset yang diterima. Nah, sebetulnya zakat itu tadi seperti yang Pak Teguh sampaikan, dia hanya concern dari sisi bisnis prosesnya gitu ya. Ini saya mohon maaf saya gunakan istilah bisnis proses, hanya melibatkan dua box, yaitu penghimpunan dan penyaluran. Artinya ketika dana zakat itu dihimpun, sepanjang dia tersalurkan ke 8 asnaf penerima zakat, maka sebetulnya syariah compliance dari seorang amil, ya panitia pengumpul zakat itu sudah selesai. Tetapi di wakaf ada 3 box. Selain penghimpunan, sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaat atau beneficiary, ada 1 box di tengah yang namanya pengelolaan. Nah, di aspek pengelolaan inilah yang sebetulnya agak complicated karena di dalamnya sangat kental dari aspek entrepreneurship. Seorang nazir harus memiliki kecakapan untuk menentukan pengelolaan aset wakaf yang lebih terjamin untuk menciptakan profit atau dalam bahasa istilah perwakafan itu surplus wakafnya. Karena dari setiap aset wakaf yang dikelola, itu ada 2 penyaluran kepada penerima manfaat. Pertama, penerima manfaat langsung, yaitu orang-orang yang menikmati dari beroperasinya aset wakaf, misalkan pasien duafa di rumah sakit, siswa duafa di sekolah wakaf, gitu ya. Atau mauquf alaih tidak langsung atau penerima manfaat tidak langsung, yang dia menerima manfaat dari capaian surplus wakaf yang diraih oleh rumah sakit, oleh sekolah. Nah, oleh karena itu hari ini kita sebetulnya ingin menciptakan apa yang namanya syariah blended finance. Apa itu syariah blended finance? Yaitu memadukan sumber keuangan syariah dari zakat dan wakaf. Dana-dana syariah yang dihimpun melalui wakaf, kita salurkan dalam bentuk pengadaan properti-properti harta benda wakaf produktif. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin ruko, dan seterusnya. Nah, sementara dana-dana zakat dan infak gitu ya, kita gunakan untuk mensubsidi 8 asnaf yang memang layak menerima bantuan langsung. Misalkan beroperasinya rumah sakit, secara pengembangan properti itu berbasis wakaf. Ini dibenarkan karena kenapa? Karena properti itu memiliki penggunaan jangka waktu yang panjang dan punya prospek untuk pertimbangan nilai asetnya. Ya, tanah dan bangunan kan punya prospek untuk penambahan valuasinya. Untuk mensubsidi layanan kesehatan para duafa, kita gunakan dana zakat. Nah, ini digunakan untuk sebagai bridging fund, dana perantara saja. Dengan cara apa? Dengan cara mengikutsertakan para duafa ini lewat program BPJS. Jadi sebetulnya dana zakat yang digunakan ini punya prospek untuk menjadi revolving fund. Dengan cara apa? Kita talangi dulu mereka berobat gitu kan ya, terutama bagi mereka yang punya penyakit kronis yang setiap bulan pasti berobat, diabetes, darah tinggi, ginjal dan seterusnya, itu kan setiap bulan pasti berobat ya. Nah, itu kita talangi dari dana zakat. Nah, begitu 4 bulan berjalan atau 3 bulan berjalan, maka kita klaim. Klaimnya itu biasanya kalau real cost layanan kesehatan 900.000, itu biasanya bisa kita klaim sampai 1,2 juta. Nah, 300.000 apabila dikumulatifkan, ini bisa untuk mensubsidi penerima manfaat baru. Jadi pola ini, syariah blended finance antara dana wakaf dengan dana zakat, itu sudah menciptakan ekosistem keuangan syariah dari aspek satu klaster aja nih, klaster layanan kesehatan duafa. Nanti kita akan coba duplikasi di sektor-sektor produktif lainnya sehingga banyak sekali aktivitas produksi ini bisa melayani umat sekaligus juga terjamin keberlanjutannya. Seperti itu, Mas Daryl. Simbiosis ya, Pak. Ya, betul. Baik. Pak Bobi, kita break sebentar, Pak Teguh dan juga Pak Eko ya. Kita harus melihat dari sisi yang lainnya, karena ini erat kaitannya dengan masuknya era digital. Dan bagaimanakah kira-kira nanti bisa disampaikan tentang hal ini. Seperti itu, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufida, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami dan sudah sampai di sesi yang ketiga dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, Pak Muhammad Teguh selaku penasihat keuangan independen, dan tamu ngobrol kita yaitu Pak Bobi P. Manulang selaku General Manager Penghimpunan Wakaf dan Pelayanan Donatur Dompet Duafa. Ini kita masih bicara masalah zakat dan wakaf, bagian dari perencanaan keuangan. Nah, sudah jelas terlihat dari rincian yang disampaikan oleh Pak Bobi Manulang bahwa sebetulnya kalau dilihat dari angka ini sudah cukup fantastis, kemudian juga semangatnya sudah cukup fantastis. Tapi kita coba, mohon maaf saya coba menggunakan bahasa ini, mengkawinkan ya, apa yang menjadi sebuah konsep dengan kemajuan era teknologi. Mungkin Pak Eko, boleh nggak Pak Eko disampaikan? Dari perspektifnya Pak Eko, era digital saat ini itu bisa nggak sih dimanfaatkan untuk menghimpun dana zakat dan juga wakaf? Sebetulnya kalau memang bisa, lebih banyak sisi apanya? Positifnya atau negatifnya? Kalau dari pengamatan Pak Eko sendiri. Yang jelas positifnya jauh lebih banyak, Mas Daril. Ya, digitalisasi ini kan mendemokratisasi segala hal. Ya, artinya kita sudah melihat lah ya bagaimana aplikasi-aplikasi untuk transportasi, untuk pesan makanan. Ya, jangan salah Mas Daril, itu aplikasi-aplikasi itu penggunanya kalau tidak salah itu sudah di atas 60 juta ya. Ya, betul. Nah, artinya Mas Daril, bayangkan kalau dari sisi penggalangan dana, nggak usah kita ngomong puluhan juta, 60 juta ya. Kalau kita bisa dapat 10 juta saja, ya 10 juta saja, kemudian ada orang yang rutin berwakaf 100.000 sebulan, Mas Daril, itu sudah 1 triliun sebulan. Ya, 1 triliun sebulan itu bisa dapat rumah sakit kelas B itu 200 miliar itu bisa dapat 5 rumah sakit sebulan, Mas Daril. Belum sekolah, belum lagi kita bicara tentang investasi. Jadi dari sisi penggalangan dana, digitalisasi ini akan sangat meningkatkan ya pengguna wakif itu akan sangat mudah ya, sehingga memang mestinya sudah ada cara berwakaf itu dengan uang yang
kecil lah ya, 50.000, 10.000. Dan lembaga-lembaga wakaf, saya melihatnya juga bisa menjadi kayak semacam modal ventura, Mas Daril, ya, di mana mereka berinvestasi, kemudian dana-dana yang dikumpulkan itu kalau jumlahnya kecil, tetapi jumlah yang berwakafnya itu besar sekali, maka potensi untuk melakukan pengelolaan dana itu menjadi jauh-jauh lebih optimum, Mas Daril. Oke, oke, baik. Saya mau lihat fakta juga deh dari statementnya Pak Teguh nih. Pak Teguh, ini Pak Bobi mengatakan prospeknya itu cerah sebetulnya. Pak Eko juga mengatakan sisi positifnya lebih banyak. Tapi faktanya, katanya nih, antara potensi zakat dengan pendapatan real itu kan masih ada kesenjangan. Gimana caranya mulai masuk ke sisi pengaturan keuangannya nih, Pak Teguh? Silakan. Ya, pertama, memang kita perlu banyak mendorong, sentuh hatinya, sehingga orang terdorong, kan gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kita perlu sentuh hatinya bahwa wakaf, khususnya wakaf, itu adalah investasi jangka panjang. Kenapa investasi jangka panjang? Karena apa yang kita keluarkan hari ini, itu harta itu akan bergulir terus, dikelola oleh pihak yang namanya nazir, si pengelola wakaf. Akan dikelola, akan dimanfaatkan, dan tidak boleh habis. Jadi muter terus, ada terus. Bahkan ketika kita wafat sekalipun, itu masih harta, masih ada kasih manfaat, masih kasih kontribusi buat orang lain, kontribusi buat orang luas lah, orang banyak gitu. Sehingga meskipun kita sudah wafat, insya Allah itu ngalir terus tuh harta itu, pahalanya itu ngalir terus. Makanya saya bilang sunnah itu termasuk yang wakaf ini adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan rugi banget karena ngalir terus nih. Meskipun kita nggak ada, itu investasi yang jalan terus, meskipun kita nggak ngapa-ngapain, udah benar-benar financial freedom tuh. Ini pahala freedom gitu, kira-kira gitu, benar nggak? Ya. Kita udah nggak ngapa-ngapain, boro-boro ngapa-ngapain udah nggak bisa, udah mati gitu, udah wafat gitu, nggak ada gitu kan. Tapi itu ngalir terus. Nah, sehingga ini ketika bagian dari menyentuh hati. Paling nggak adalah sekali seumur hidup kita melakukan wakaf yang jumlahnya wow gitu. Mau Anda investasi sekarang, misalkan Anda tuh saya punya klien nih Mas Daril ya, dia targetnya, orang-orang kan target punya rumah, targetnya ini, dia target akan membangun rumah ibadah misalkan gitu. Nah, segede apa gitu dia bilang, dia targetnya 10 tahun lagi saya akan bangun. Atau Anda nggak usah yang besar-besar itu juga nggak apa-apa, saya mau wakaf setiap bulan 1 juta aja, setiap bulan konsisten, kan apa ya Pak Bobi ya, amalan yang baik itu meskipun sedikit, tapi kalau continue itu jauh lebih baik daripada banyak cuman sekali-sekali doang gitu kan. Nah, ini nih, saya kira kita perlu sentuh hatinya nih, sehingga potensi dengan realnya itu nggak terlalu jauh lah gapnya gitu kira-kira. Betul. Tapi dalam perbincangan ini, potensi terbesar untuk bisa menyentuh hati itu ada di dompet duafa nih. Saya mau lempar pertanyaan ke Pak Bobi. Gimana Pak Bobi aktualisasi menyentuh hatinya dengan hal yang dilakukan oleh dompet duafa agar ada jarak yang diperkecil lah ya antara potensi dan realita penerima zakat dan wakaf di Indonesia. Prinsipnya dan publik itu melihat bagaimana best practice para nazir dan pengelola zakat itu melakukan karya-karya nyatanya. Artinya seberapa banyak mustahik yang sudah disantuni, sudah diberdayakan. Kalau dari perspektif wakaf adalah seberapa banyak nazir mampu mewujudkan ya aset-aset sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu hari ini kami melakukan program begitu intens untuk memberikan ruang kepada publik agar bisa melihat apa saja yang sudah dompet duafa lakukan. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua adalah dekatkan profil dari kebutuhan kita sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat. Artinya kalau kita hari ini biasanya nazir wakaf itu kalau mau menghimpun wakaf selalu yang ditonjolkan adalah bangunan fisik yang akan ditunjukkan. Kalau kami tidak melihat itu lagi, kami replace visual tersebut dengan siapa penerima manfaatnya. Misalkan kalau mau bangun rumah sakit, Mas Daryl, jangan munculkan 3D bangunan rumah sakitnya. Karena buat millennials itu ya, hari ini dia langsung mundur. Wah, uang saya cuma puluhan ribu.
sampai berapa lama nanti bisa jadi rumah sakit. Tapi munculkan prima manfaatnya. Munculkan seorang lansia misalkan namanya Maijah gitu ya. Bantu Maijah untuk bisa melihat kembali. Baru di bawahnya ada tagline, dukung pembangunan rumah sakit wakaf dompet duafa. Nah itu akan lebih mengena. Sehingga fenomena microgiving itu bisa bekerja. Orang langsung berbondong-bondong. Jadi hari ini gerakan sejuta wakif kita ingin coba galakan dari kalangan milenial yang mengharapkan 10.000 saja setiap bulan. Itu artinya sudah 10 miliar kita bisa menghimpun dari 1 juta wakif, 1 juta donatur. Nah, kalau dia istiqomah selama 3 bulan, nah, alhamdulillah kebetulan Pak Eko kita bisa membangun rumah sakit itu 30 miliar dengan kapasitas 80 bed, kelas D lah gitu ya. Betul. Nah, jadi setiap 3 bulan dompet duafa bisa bangun rumah sakit dengan kapasitas 80 bed kalau didukung oleh 1 juta milenial yang berwakaf 10.000 aja setiap bulan. Nggak usah banyak-banyak. Makanya ada tagline juga ya berwakaf senilai secangkir kopi ya gitu. Jadi mendekatkan kemampuan finansial milenial untuk bisa berwakaf. Nah, itulah menyentuh hati itu dengan cara siapa penerima manfaat yang nantinya akan bisa tersantuni dengan kegiatan wakaf ini. Dan yang kedua adalah aset rumah sakit, sekolah dan seterusnya ini kan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, itulah cara kami untuk mendekatkan wakaf dan zakat ini kepada masyarakat dengan cara memunculkan siapa sih penerima manfaatnya gitu. Dari aspek itunya. Hasil atau wujud bangunannya Iya. ke penerima manfaatnya siapa. Iya, betul. Kita break sebentar ya, nanti kita Siap. akan masuk ke sesi intinya pada hari ini. Nanti boleh punya banyak waktu nih Pak Eko dan juga Pak Teguh, karena kan kita harus bicara tentang prioritas dalam mengelola keuangan. Jadi bagaimana sih agar smart listeners itu bisa mulai memasukkan zakat dan wakaf ke dalam prioritas tersebut. Nanti sesaat lagi di sesi terakhir, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now.
Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, dan juga Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen, serta Pak Bobby P. Manulang, General Manager Penghimpunan Wakaf dan Layanan Donatur dari Dompet Duafa. Nah, ini sesi yang paling mengkerucut ya. Kalau tadi Pak Bobby sempat menyebutkan zaman dulu tuh biasanya tampilan yang ditonjolkan adalah bentuk bangunan fisiknya, masjidnya seperti apa, lengkap dengan beragam fasilitasnya, sehingga banyak orang yang mulai minder. Aduh, bagaimana bisa gitu loh, dengan uang yang sedikit, saya bisa terlibat kontribusinya untuk sumbang wakaf lah, atau sedekah wakaf dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan masjid. Tapi dilihat dari sisi lainnya. Nah, ini yang kadang-kadang memicu kita, men-trigger kita untuk mengatur keuangannya. Gimana sih biar terus konsisten dan juga komitmen seperti yang sampaikan Pak Teguh tadi. Kalau sedikit tapi sering itu kan lebih bagus gitu loh ketimbang besar tapi cuma sekali. Nah, saya mau ke Pak Eko dulu. Ini karena masuk Ya. ke dalam ranah untuk mendapatkan kemampuan kita nih masuk dalam sisi mengelola keuangan. Gimana kira-kira Pak Eko yang perlu dilakukan sama Smart Listeners agar punya kecerdasan mengelola keuangan, khususnya dalam hal memasukkan zakat dan wakaf ke dalam sebuah prioritas? Ya, Mas Daril, jadi memang nomor satu itu kan selalu kita bicara tentang niat ya. Ya. Dan niat itu baru akan muncul kalau kita tahu manfaatnya ya. Sehingga memang edukasi itu penting banget untuk menyadarkan dan membangun kesadaran untuk membuat niat ya. Kalau kita tidak tahu manfaatnya, maka susah kita untuk bisa meniatkan, merencanakan, kemudian menyisihkan sebagian dari penghasilan kita gitu ya. Jadi nomor satu kalau menurut saya pahami deh ya betapa yang namanya wakaf itu harus menjadi salah satu tujuan finansial yang prioritas. Ya, kita kan biasanya punya rumah, dana pendidikan anak, punya mobil, ya, terus ujung-ujungnya pensiun ya. Oke. Sementara kalau kita sudah meninggal itu ada kesempatan kita mendapat pasif pahala, bukan pasif income Mas Daril, ya, pasif pahala. Nah, pasif pahala ini bayangkan kalau misalnya kiamat itu masih 1 miliar tahun lagi Mas Daril. Ya. Jadi kalau kiamat itu masih 1 miliar tahun lagi, maka pahala itu akan terus mengalir dibandingkan dengan umur kita yang mungkin tidak akan lebih dari 100 tahun. Ya, kesadaran itu yang harus menjadi langkah awal untuk meniatkan tujuan finansial yang harus kita capai itu adalah melakukan wakaf ya. Targetkan berapa besar nilai wakafnya, kapan mau diwakafkan, dan itu akan menjadi langkah awal untuk kita membuat perencanaan yang sifatnya lebih jangka pendek, tetapi kita dengan dana yang relatif kecil tetapi konsisten ya. Insya Allah kita akan tercapai itu jumlah dana yang kita niatkan untuk berwakaf. Oke. Nah, ini saya minta komentarnya Pak Teguh. Gimana Pak Teguh? Kalau seandainya memang ada cara untuk mengelola keuangan dan itu diprioritaskan. Tapi kalau misalnya potensi penerima zakat Indonesia terwujud, bisa nggak mengentaskan kemiskinan di negara ini? Kita coba melihat dari sisi pengelolaan keuangannya dulu, karena Iya. imbasnya itu kan akan berujung kepada minimalisir dari kemiskinan di Indonesia. Baik, berangkat dari perencanaan keuangan. Itulah kenapa nama program kita Financial Wisdom. Iya. Nah, finansialnya tuh nggak ngomongin cuan doang. Cuan one thing yang penting juga benernya. Ya, ya. Tapi wisdomnya juga harus kenceng. Gitu. Orang kalau ngomongin cuan-cuan doang, kering Mas Daril, bener nggak? Tapi menjadi ngomongin wisdom, jadi sejuk. Gitu. Ekonomi nggak akan bergerak dengan baik kalau yang bergerak cuma sektor keuangan dan sektor real doang. Sektor sosialnya nggak bergerak, Mas Daril, keamanan terganggu. Ya, perputaran di grassroots nggak terjadi, sehingga permintaan real nggak terjadi juga. Benar nggak? Sehingga sektor sosial ini menopang untuk yang grassroots ini. Ketika grassroots bergerak, maka ekonomi jadi bergerak. Dan begitu ekonomi bergerak, maka sustainability sebuah negara jadi berputar. Jadi berlangsung secara jangka panjang. Jadi nggak sependek mengentaskan kemiskinan, tapi ini bicara ekonomi, supply dan demand-nya. Nggak ada permintaan. Kalau sosialnya nggak bergerak, ini ngomongnya cuan mulu, bener nggak? Nah, sehingga kita harus juga menggerakkan dari sisi wisdomnya.
sosialnya juga kita dorong bergerak. Orang kalau udah punya harta gitu kan, kalau ya buat sendiri aja, umur kita berapa sih? Nah, tadi Pak Eko mengilustrasikannya dengan kalau masih 1.000 triliun tahun lagi misalkan gitu, 1 triliun tahun lagi baru kiamat. Investasi kita sampai mana? Emang cukup amalan kita sampai usia kita nanti tutup? Kan bisa jadi nggak cukup. Maka kita perlu investasi juga untuk wisdom kita, untuk suatu hal yang sifatnya spiritualitas kita juga. Wah, Gitu Mas Dari. ini full of wisdom nih pagi hari ini ya. Oke, sayangnya waktu kita nggak cukup banyak. Saya harus bagi waktu untuk memberikan konklusinya. Saya mulai dari Pak Bobi. Silakan Pak Bobi, apa konklusi yang mau Bapak sampaikan 1 atau 2 menit agar kita punya satu pegangan dah, insight di akhir perbincangan kita hari ini dari sisi dompet apa tentang zakat dan juga wakaf ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Deril. Jadi prinsipnya adalah hari ini masyarakat kita apabila dihubungkan dengan habit berinvestasi, banyak orang mengerti investasi tapi tidak mengerti wakaf, tidak aware dengan wakaf. Atau sebaliknya, ada orang yang mengerti konsep wakaf tapi dia bukan termasuk orang yang gemar berinvestasi. Nah, oleh karena itu kita mau coba memadukan dua segmen masyarakat ini menjadi sebuah kultur baru, di mana semakin banyak orang yang paham berinvestasi tapi juga aware soal wakaf. Karena disitulah ceruk yang ingin kita raih. Karena hari ini data KSEI menyatakan bahwa 40% itu ternyata investor itu berusia antara 25 sampai 38 tahun. Nah, artinya itu adalah segmentasi ya milenial lah masih gitu ya anak-anak muda yang memang masih pada posisi menengah gitu. Nah, ini kita harus memberikan intensitas edukasi tentang wakaf yang jauh lebih baik gitu loh. Jadi supaya nanti kalangan ini kita tidak menargetkan penghimpunan besar, nominal yang besar dari setiap orangnya, tapi paling tidak ini merupakan sebuah investasi. Kalau hari ini mereka aware tentang wakaf, nanti ketika mereka jadi manajer, ketika jadi direktur, dia adalah orang-orang yang sudah tidak ragu lagi untuk berwakaf. Kita tanamkan bahwa wakaf itu selain merupakan kemampuan instrumen ekonomi yang bisa mengagregasi ya modal masyarakat menjadi aset sosial gitu ya, jadi rumah sakit, jadi sekolah dan seterusnya, tapi ini pasif income dia gitu ya. Pasif income dia yang sepanjang aset yang pernah dia donasikan bermanfaat, maka sepanjang itu pula lah manfaat. Sehingga ada sebuah pepatah dari Mesir gitu ya, mungkin tempat Pak Teguh kuliah dulu mungkin dari sana. Di Al-Azhar itu saking populernya, masyarakat di Mesir mengatakan jangan pernah mati sebelum kalian berwakaf. Karena orang yang paling beruntung adalah orang yang sudah berhenti nafasnya tapi masih terus mengalir pahalanya. Dan itu tertanam. Sehingga kalau ditanya apa yang paling Anda inginkan, gitu kan ya? Profesi apa yang paling inginkan? Kalau di negara Mesir gitu ya, itu pengen jadi wakif gitu. Pengen punya wakaf sebanyak-banyaknya. Bahkan di Indonesia itu menerima donasi dari satu orang saja itu 12 miliar dari Qatar. Jadi di Qatar itu punya kebiasaan kalau kongko-kongko di kafe itu sering dalam tanda kutip pamer ya, pamer program sosialnya. Saya bikin sumur di Sudan, saya bikin ini di Vietnam, apa namanya irigasi dan seterusnya. Nah, di dompet duafa kebetulan dikasih 12 miliar untuk pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Nah, artinya sudah sebegitu membudayanya wakaf itu di belahan dunia lain. Nah, di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, ini harus punya kultur dan spirit yang sama, saya pikir. Oke, jadi itu sebagai sebuah kultur ya. Baik. Siap. Pak Bobi. Pak Teguh, 1 menit saja Pak Teguh sebelum kita closing. 1 menit ke Pak Eko. Monggo. Ya, kembali ini momentum yang bagus ketika kita berada gitu ya. Sehingga kapan lagi kita punya fasilitas untuk bisa pasif pahala tadi. Sehingga kita bisa menggapai keberkahan untuk jangka waktu yang panjang dengan dengan satu nominal yang kecil. Yes. Melalui wakaf. Baik. Pak Eko. Ya, jadi memang menjadi tugas kita semua, bukan cuma lembaga wakaf dan pemerintah, Mas Daril, untuk membangun ekosistem ya. Bagaimana melakukan edukasi, bagaimana menyiapkan platform, bagaimana membekali para nazir ya, terutama pengelola wakaf ini punya kemampuan untuk melakukan investasi-investasi yang memang harusnya itu tidak boleh merugi. Ya, karena dana wakaf itu harus bisa langgeng, harus bisa sustain, itu yang diharapkan kita semua, Mas Daril.
Baik. Semoga ini memberikan banyak sekali insight dan juga literasi serta edukasi tentang bagaimana kepentingan zakat dan juga wakaf kalau dihubungkan dengan asas kebermanfaatan pahala dunia dan juga akhiratnya dan juga pengaturan keuangan secara menyeluruhnya. Semoga bermanfaat dan bagi Anda yang ingin melihat cuplikan dari acara ini, silakan follow Instagram di @BNI Asset Management dan sekali lagi juga jangan lupa follow kanal YouTube Smart FM dan juga akun Instagram Smart FM. Dan inilah akhir perbincangan kita hari ini. Saya Daniel Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Saya Budi Muhammad Mandulang. Teguh. Saya Budi Mandulang. Smart Financial Wisdom. Smart Smart Way way to to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI AM. Better Future, Invest Now. Terima kasih dan sampai jumpa.